yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nazikun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifan. Wa qala ba'dul ulama, Allahumma ij'alni lisana sidqin bil awwalin wal akhirin waj'alni siqatan alayya wa ala umumin nasi haitsu qultu fi sabilika sirran wa ala niyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisana nuran niyatan bi faidil barakati wa ilmikal manfaati li walahumul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para jamaah mushola Al-Ihsan rahimakumullah, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Fahri yang saya hormati. Kita doakan juga beliau dan kita semua sehat walafiat, panjang umur, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Di pagi hari ini Allah masih menggerakkan jasmani dan rohani kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah sholat subuh, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian hadis. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kelak menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada paduka alam yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pagi ini hadis athar yang disampaikan oleh para sahabat akan membahas tentang zuhud. Ada zuhud, ada muzahadah. Jadi zuhud itu bahasa gampangnya, zuhud itu bahasa gampangnya orang yang berhati-hati baik dalam tindakan, ucapan maupun segala makanan yang masuk ke dalam tubuh. Itu disebut dengan zuhud, hati-hati. Orang yang hati-hati. Jadi kalau orang zuhud itu kalau ngomong dipikir dulu, tidak asal bicara, kira-kira pembicaraan ini bermanfaat atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Itu disebut dengan zuhud. Kemudian ketika dia bertindak, berperilaku juga tidak asal-asalan, hati-hati gitu ya, perilakunya ini apakah bisa memberikan contoh yang baik atau tidak, dan lain sebagainya. Itu zuhud namanya.
Kemudian di dalam konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh juga dia berhati-hati, tidak asal enak, tidak asal bergizi, tetapi apakah makanan yang masuk ke dalam tubuh ini sesuatu yang halal atau yang haram atau yang syubhat. Ketika itu syubhat, haram, dia tinggalkan, kecuali yang masuk ke dalam tubuh itu yang halal, itu adalah zuhud. Jadi orang zuhud itu orang yang hidupnya hati-hati. Karena dengan hati-hati itulah maka manusia itu akan selamat dari segala musibah, dari segala mara bahaya, baik mara bahaya dunia maupun akhirat terlebih-lebih tentunya. Kemudian para jamaah rahimakumullah, jadi hadis ini yang ke-24 disampaikan an ba'dil hukama, dari sebagian para hukama. Siapa itu hukama? Hukama itu adalah diterjemahkan kurang lebih adalah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Semakin luas ilmu yang diberikan oleh Allah, maka semakin arif dan bijaksana, semakin tawadu. Itu adalah al-hukamah. Jadi kalau bahasa peribahasanya itu, padi semakin berisi, semakin menunduk, gitu ya. Mana contohnya? Para jamaah rahimakumullah, hukama ini orang-orang yang ahli ilmu, yang arif bijaksana itu. Kalau kita ambil contoh di dalam Al-Quran, ada di dalam surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman menundukkan seorang raja yang sangat berkuasa, Ratu Balqis namanya. Jadi Ratu Balqis ini adalah seorang ratu di negeri Sabah yang menyembah matahari. Diberikan informasi oleh burung namanya Hudhud, ya Sulaiman, saya baru saja pergi ke satu negeri namanya negeri Sabah, dipimpin oleh seorang wanita namanya Ratu Bilqis. Tetapi negeri itu menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengirim surat. Di dalam Al-Quran diabadikan suratnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'ala alaya wa atuni muslimin. Kalau bahasa sakleknya, Sabah atau Balqis, kamu tunduklah kepadaku, datang kepadaku dengan tunduk, kamu ikuti ajaranku, kalau tidak akan aku acak-acak negerimu. Gagah banget gitu ya. Kemudian para jamaah, Ratu Balqis itu ngirim utusan, dia akan datang menemui Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian sebelum Ratu Balqis datang, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Di dalam Al-Quran disebutkan, kata Nabi Sulaiman, mayati bi arsiha qabla ayatuni muslimin. Wahai rakyatku, gitu ya, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis dari negeri Sabah sampai ke Palestina, ke kerajaan Nabi Sulaiman? Siapa yang sanggup? Waktu itu qala ifrit kana minal jin, ada makhluk Allah yang merupakan bala tentara Nabi Sulaiman, rakyat Nabi Sulaiman. Ifrit itu ngomong, kata Ifrit, saya sanggup Tuhan. Berapa lama? Bahasa kitanya, kata Ifrit, ana
atika qabla an takuma min maqamika. Sebelum Tuhan bangun dari kursi Tuhan, istana itu udah pindah. Jarak dari Sabah ke Palestina berapa antara negara, ya, luar biasa. Kata Ifrit, saya sanggup memindahkan istana itu dari negeri Sabah ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduk. Kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih hebat. Ada waktu saat itu namanya Asif Barqiyah kalau dalam tafsir. Jadi Asif Barqiyah ini seorang ulama yang oleh Allah diberikan ilmu yang sangat luas, gitu ya. Asif Barqiyah ini dia ngomong, "Ana atika qabla an tadazur baka." Saya sanggup Tuhan, sebelum Tuhan ngedip istana itu sudah pindah. Maka ketika Nabi Sulaiman ngedip, istana Balqis itu sudah ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya ketika oleh Allah diberikan ilmu sedemikian luar biasa, Asif Barqiyah itu ngomong, "Haza min fadli Rabbi." Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang bijaksana itu segala sesuatunya dibalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh utama. Kalau orang yang sombong kan, gua dihebatkan begitu, tapi orang yang hukama itu segala sesuatu gagah dan lain sebagainya itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh. Para jamaah rahimakumullah, kata sebagian hukama begini, az-zuhdu khamsu khisalin mahmudatin. Zuhud itu berperilaku 5 perilaku. Dengan kata lain, jadi orang zuhud ini orang yang punya 5 sikap. Khamsu hisolin mahmudatin, orang yang punya sikap, yang punya prinsip, yang punya 5 prinsip, yang punya 5 sikap mahmudatin yang terpuji. Apa itu? Yang pertama, orang yang zuhud itu adalah as-siqatu billahi, menyerahkan diri kepada Allah lahir dan batin secara menyeluruh. Kalau bahasa Al-Qur'annya kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, gitu. Itu kafah, menyeluruh. Jadi orang pasrah, orang berserah diri, as-siqah, percaya, berserah diri, percaya penuh billahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin di dalam hati bahwa semuanya yang ada pada dirinya, yang ada pada alam, yang terjadi di alam ini, semuanya adalah atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang zuhud, Pak. Jadi segala sesuatu keberhasilan itu tidak menyombongkan diri, tapi itu semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah. Sehingga pengertian as-sifatu billah atau penjelasannya adalah hubbi ma'hubil fuqara'i, dia cinta, senang dengan kefakiran. Apa maksudnya senang dengan kefakiran? Nah, ini kita luruskan sedikit. Kan katanya suka ada pendapat yang namanya orang zuhud itu orang yang senang-senang miskin. Bukan. Maksudnya begini, orang zuhud itu apapun yang dia terima, apakah dia diberikan harta oleh Allah, apakah dia diberikan apapun oleh Allah, harta itu, jabatan itu, apapun tidak membuatnya besar kepala. Enggak. Kenapa? Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak punya apa-apa. Itu punya rumah, punya mobil, punya motor. Enggak, itu titipan Allah. Dengan kata lain, orang yang zuhud itu anugerah apapun yang Allah berikan kepada dirinya tidak menyebabkan dia menjadi congkak, tidak menyebabkan dia sombong, dia tetap sebagai orang fakir. Kenapa? Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sesuatu yang sulit, Pak. Kadang-kadang kan manusia itu baru dikasih melek sedikit udah bertingkah gitu ya. Kira-kira ada yang begitu.
lagi miskin dia begitu taat kepada melek sedikit aja gede laga kalau bahasa Sunda. Gitu ya. Ada contohnya siapa? Pada zaman Nabi Muhammad ada namanya Sa'labah. Pada zaman Nabi Musa ada namanya Qarun. Lagi miskin ya, Masya Allah, takwa menyerah kepada Allah. Luar biasa. Sampai Qarun itu minta kepada Nabi Musa, Musa kamu kan utusan Allah, cobalah doakan kepada Allah agar aku jangan jadi orang miskin, capek. Kata Nabi Musa, jangan, kamu gak kuat. Pokoknya kuat deh. Dikasihlah Qarun seekor kambing terus lama-lama kaya. Ternyata para jamaah setelah Qarun itu nasibnya berubah, bukannya dia tambah taat kepada Allah, malah menjadi manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kadang-kadang kita temukan di tengah-tengah kehidupan. Makanya orang yang zuhud itu, apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah anugerahkan, tidak menyebabkan dirinya lupa diri. Kenapa? Karena itu semuanya adalah pemberian titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membuatnya congkak, tidak membuatnya sombong. Itu adalah titipan. Kan kadang-kadang kita tidak merasa bahwa pemberian Allah itu adalah titipan. Tidak. Seolah-olah itu adalah hasil kerja, seolah-olah itu adalah hasil keringat kita. Padahal kita hanya bekerja, kita hanya berusaha. Keberhasilan semuanya adalah merupakan anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu apa? Manusia itu miskin. Jadi bukan berarti orang zuhud itu orang yang harus miskin, tidak. Apapun situasi yang ada pada dirinya, dia diberikan harta oleh Allah banyak, diberikan kekuasaan tinggi, tetap dia akan rendah hati. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia adalah miskin. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bisa merasakan ini, Pak, segala sesuatu itu tidak membuat prinsip hidup itu goyah, tidak. Kenapa? Kan kita itu hidup tidak punya apa-apa, Pak. Hidup tidak punya apa-apa. Semuanya adalah titipan. Manusia keluar dalam keadaan telanjang, pulang dalam keadaan telanjang. Itu manusia, Pak. Kita terlahir dari rahim ibu kita. Enggak ada Pak, enggak berubah apa-apa. Dalam keadaan telanjang, hanya menangis, tidak bisa apa-apa. Itu asal. Akhirnya kembali kepada Allah pun sama dalam keadaan telanjang. Enggak bawa apa-apa kecuali hanya sekedar beberapa helai kain putih yang menutup diri kita. Makanya kan para jamaah di dalam rukun Islam itu yang namanya haji itu menjadi rukun terakhir. Tetapi ini penentu adalah rukun-rukun sebelumnya. Kenapa? Di dalam haji itu orang itu wajib pakai baju ihram, ya. Enggak boleh ada jahitannya. Gitu ya tadi ya. Enggak boleh ada jahitannya. Hanya diselempang begitu, tidak boleh. Siapapun dia yang ihram, mau pejabat, mau orang biasa, pakai kain ihram itu. Enggak pakai kain ihram, enggak sah. Seluruh dunia, apa maknanya? Maknanya ini kamu ini begini, hanya ditutup dengan, dan nanti suatu saat kamu pulang akan seperti ini, itu kan maknanya. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada, gitu ya. Jadi kembali datang dalam keadaan telanjang, pergi juga dalam keadaan telanjang. Yang ada di dunia semuanya itu merupakan amanah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang zuhud itu amanah Allah, titipan Allah, dijadikan satu wasilah untuk mencapai kebahagiaan ketika kembali kepada Allah. Itu namanya orang zuhud. Para jamaah rahimakumullah, ada satu kisah. Jadi kisah ini saya belum ketemu dasar, tapi ini berseliweran ini jadi sesuatu yang viral di medsos. Ada orang kaya, ceritanya pengusaha, gitu ya. Pengusaha itu diwasiat ke keluarganya. Kata seorang pengusaha ini, nah nanti suatu saat kalau ayahmu ini sudah meninggal, tolong kaos kaki ayah yang biasa ayah pakai yang udah bolong pakaikan, gitu ya. Ada pakaikan. Kata anaknya, siap ayah. Nah, suatu ketika waktu berputar dari tahun ke tahun, maka saat ayah ini meninggal dunia. Anak ingat sama wasiatnya. Begitu selesai petugas memandikan dan lain sebagainya, si anak ingat wasiat ayahnya.
Kata anak kepada Pak Amil lah kalau bahasa sekarangnya, Pak Amil, ayah dulu berwasiat, katanya kalau suatu saat ayah tidak ada umur, tolong kaos kaki ini dipakaikan yang agak bolong. Padahal logikanya orang pengusaha jangankan kaos kaki bolong, pabriknya bila perlu bisa dibeli, gitu ya. Akhirnya Pak Amil dengan ahli waris itu silang pendapat. Kata Pak Amil nggak bisa tuh. Kata anaknya, ini wasiat ayah. Amilnya tuh nggak bisa, tidak boleh. Datanglah orang yang bijak. Apa maknanya? Bayangkan. Nah, bahasa kitanya. Ini adalah mengandung pengertian, mengandung satu pendidikan yang sangat luar biasa. Bayangkan, ayahmu yang hartanya banyak, yang sangat luar biasa, kaos kaki bolong aja tidak boleh dibawa. Kaos kaki bolong aja tidak boleh dibawa. Apalagi baju yang mahal, apalagi kendaraan yang bagus. Cukup dengan ini saja kain. Yang ayahmu boleh bawa adalah harta ayahmu, ya, yang telah dititipkan, yang telah dikirimkan terdahulu melalui infak, melalui sedekah dan sebagainya. Kaos kaki bolong aja tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa manusia hidup itu dalam keadaan fakir. Jadi orang zuhud itu orang yang cinta fakir, bukan berarti kita punya harta harus bikin, tidak. Dalam situasi apapun kita hidup, maka seolah-olah diri kita ini fakir, nggak punya apa-apa. Ini kan sesuatu yang sulit, Pak. Manusia itu kan kadang-kadang, Masya Allah, godaan yang paling besar itu godaan berupa harta, berupa tahta, Pak. Godaan yang paling besar. Banyak orang yang tadinya soleh, banyak orang yang tadinya luar biasa, ketika Allah titipkan, kelakuannya berubah. Contoh sederhana aja. Orang itu kalau dengan adanya harta biasanya sedikit aja makan, yang tadinya sama tempe juga enak, begitu kaya sedikit nggak mau tuh, nggak doyan dan lain sebagainya. Biasanya hidupnya polanya berubah. Kenapa? Karena harta itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya para jamaah, orang-orang yang dekat kepada Allah itu sekalipun dia kaya, sekalipun dia banyak harta, tetapi tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang dia banggakan, tetapi semata-mata itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan kadang-kadang kita tidak merasa itu adalah titipan, tidak merasa, Pak. Tidak merasa titipan Allah, bahwa seolah-olah itu adalah milik kita, seolah-olah itu adalah milik sendiri, padahal itu adalah titipan Allah. Kata para hukama, orang-orang yang zuhud itu adalah orang-orang yang pasrah, orang-orang yang percaya penuh kepada Allah, disertai dengan ma'hubil fuqara'i, disertai dengan cinta kepada kefakiran. Jadi kalau orang yang percaya kepada Allah, orang yang zuhud ini punya siapa? Milik Allah. Ini punya Allah. Kamu bisa begitu, saya nggak bisa apa-apa, gitu ya. Tidak bisa apa-apa, itu adalah anugerah dari Allah. Jangan berterima kasih kepada saya, berterima kasih kepada Allah, karena segala sesuatu adalah milik Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bercerita, jadi kalau para nabi itu salah, bukan dia salah, tetapi ini merupakan satu pelajaran untuk umat di masa yang akan datang. Suatu ketika Nabi Musa sakit gigi, Pak. Sakit gigi, rupanya sakit gigi ini penyakit yang ngetop, Pak. Bukan sekarang, dari dulu sudah ada. Sakit gigi. Sakit gigi itu kan satu sakit yang sangat luar biasa. Tapi orang dianggap enteng. Orang sakit gigi nggak ada yang nengok, Pak. Jadi padahal sakit gigi itu, Masya Allah. Nabi Musa sakit gigi, Pak. Dulu kan belum ada, Pak, dokter gigi, belum ada. Yang namanya obat-obat seperti ini belum ada. Ya Allah, Nabi Musa sakit gigi. Gua gabungan, kalau bahasa kita itu gabungan. Meriang gitu, sakit gigi. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, turunkan obatnya kepadaku ya Allah. Turun malaikat Jibril, bawa wahyu dari Allah. Kata malaikat Jibril, Musa, perintah dari Allah, kamu pergi ke kebun anu. Di sana ada pohon, ada daun, kamu ambil daun itu, kamu tempelkan ke gigi kamu. Nabi Musa pergi sesuai dengan perintah malaikat Jibril. Pergi ke satu kebun, gitu ya. Ada sebuah
pohon, ada sebuah pohon gitu ya. Kemudian pohon itu diambil daunnya, dijadikan obat oleh Nabi Musa alaihi salam. Diambil daunnya, ditempelin, sembuh Pak. Sembuh. Selang beberapa waktu Nabi Musa sakit gigi lagi, kumat lagi sakit giginya. Begitu kumat sakit gigi, Nabi Musa pergi lagi ke kebun yang sama, ambil lagi daun, tempelin lagi. Tapi yang kedua ini nggak sembuh, nggak sembuh. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah waktu pertama aku sakit gigi, aku mengambil daun ini sembuh, tapi kenapa yang kedua ini enggak? Kata Allah, wahai Musa, yang pertama engkau ambil daun itu dan ditempelkan kepada gigi kemudian sembuh. Kenapa? Karena engkau paksa kepadaku. Tapi yang kedua, kenapa enggak sembuh? Karena engkau meyakini daun itu akan memberikan kesembuhan. Beda. Yang pertama adalah pasrah kepada Allah, yang kedua karena meyakini daun makanya kagak sembuh. Sama kita kalau berobat kemanapun, minum obat tak diminum sama kita. Wih mantap benar ini katanya berobat, langsung sembuh gitu ya. Padahal kalau Allah tidak mengizinkan, enggak apa. Bukan obat yang membuat sembuh, tetapi Allah membuat sembuh. Obat itu hanya wasilah. Obat hanya syariat, hakikatnya adalah Allah. Makanya lihat Pak, berobat kemanapun kita enggak ada praktek penyembuhan, enggak ada. Yang ada praktek pengobatan. Kalau pengobatan bisa sembuh, bisa juga kan. Terserah Allah. Ada enggak praktek penyembuhan? Tidak ada Pak. Praktek pengobatan. Karena sembuh itu dasarnya adalah itu adalah hakikat. Sama ketika seseorang makan nasi itu adalah salah satu wasilah, salah satu syariat, salah satu syarat gitu ya. Syariat usaha agar supaya perut manusia menjadi kenyang, badan kita menjadi segar, salah satunya dengan makan. Tapi antara makan dengan kenyang tidak ada hubungan kalau menurut Juhud. Kenyang itu dari Allah, makan itu syariat. Mana contohnya? Ada. Kan saya pernah ceritakan dulu, ada seorang perempuan yang ditawan, dia berlari ratusan kilo gitu kan. Di dalam hadis sudah saya sampaikan ya, dia jalan ratusan kilo. Bayangkan ratusan kilo, kalau orang jalan 200 kilo dari mana? Dari sini ke Jakarta nggak sampai 100 kilo ya. Bandung 200 kilo. Para sahabat tanya, kamu kok seger-seger aja? Bagaimana caranya? Emang kan waktu itu nggak ada apa, nggak ada Indomar, gitu ya. Dia jalan, tapi dalam keadaan segar bukan. Dia lolos dari tawanan, dari tawanan banyak. Bagaimana caranya kamu bisa kenyang? Katanya. Dia bilang, ketika saya lapar, saya haus, saya minta kepada Allah diberikan kenyang, maka saya membaca kulhu, Pak. Baca kulhu, surat Al-Ikhlas berapa kali? 7 kali. Ketika dia membaca kulhu 7 kali, karena yakin kepada Allah, hausnya menjadi hilang, perutnya yang lapar menjadi kenyang, seolah orang-orang seperti air semata. Kenapa? Karena hatinya mu'alaqul ilallah, asyikatullah. Coba kita lagi lapar, baca kulhu, baca Quran, tambah lapar Pak. Kenapa? Kurang yakin gitu ya. Tapi kalau berserah diri enggak, itu ada contoh. Jadi makan itu tidak ada hubungannya dengan kenyang gitu ya. Usaha tidak ada hubungannya dengan dunia, tidak. Usaha itu adalah kasar. Perintah Allah. Adapun rezeki adalah anugerah dari Allah. Maka jangan aneh kalau ada orang kerja maklum dan begitu ya. Pergi lampu belum dimatiin, pulang lampu udah nyala, sampai anaknya begitu pergi anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Sebulan baru ketemu, mak ada tukang kredit katanya, padahal bapaknya sendiri gitu ya. Tapi hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena rezeki itu dari Allah. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi kok masya Allah gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang kalau kita tidak bijaksana, kadang-kadang suka ada negatif tinggi. Wah jangan-jangan biar tuyul tuh orang. Jangan. Nah ini penyakit, kalau sudah jangan-jangan biasanya jelek gitu. Wah jangan. Anugerah Allah kok bisa datang dari mana saja. Makanya jangan keburu-buru suuzon, negatif tinggi. Atau sebaliknya menghina orang, lu kerja dari pagi berangkat,
belum dimatiin lampu, pulang lampu udah nyala, gak kaya dengan jangan kerja, lu apa hubungannya? Itu mah anugerah dari Allah. Orang kerja kalau dilihatkan lillah, ya, dia pergi pagi pulang malam, sekalipun kehidupannya biasa-biasa saja, maka keringat yang bercucuran dari tubuhnya itu akan menjadi kafarat penebus dosa-dosanya. Makanya hidup itu nggak boleh mengeluh. Capek gua kerja satu hari cuma dapat 100.000. Dagang udah keliling-keliling kampung, capek cuma dapat 50.000. Jangan. Kenapa? Karena rezeki itu adalah fadl dari Allah. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang pasrah kepada Allah. Memang sulit, Pak. Makanya tadi dikatakan orang zuhud itu orang yang berhati-hati. Sulit. Paling tidak kalau tidak kita belum bisa melaksanakan, dengan ini hati kita jadi adem. Paling tidak gitu aja. Kan para jamaah hidup ini, ya, tidak semua yang kita inginkan itu menjadi kenyataan, tidak. Tidak semua cita-cita itu berbuah keberhasilan, tidak. Semuanya itu adalah merupakan anugerah. Makanya seseorang yang zuhud itu memadukan antara usaha dengan doa. Masalah hasil urusan. Jadi kita zuhud itu adalah orang yang hati-hati. Satu adalah asyikatu billah, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi insya Allah kita paham ya. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang jalan katanya baju sobek-sobek, atau dia ngomong harta, bukan. Jadi dia harus bisa hidup dalam keadaan, situasi dan kondisi apapun, tidak menyebabkan dirinya sombong, ketika berkurangan tidak menyebabkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Para jamaah yang berikutnya, jadi orang yang zuhud itu adalah at-tabari anil khalq, orang yang membebaskan diri dari makhluk. Apa sih maksudnya membebaskan diri dari makhluk? Saya mengambil mengambil pelajaran dari Al-Quran ini dalam surat-surat Al-Ankabut. Jadi dalam surat Al-Ankabut ada ayat Allah begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhuzu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyuta labaital ankabut law kanu ya'malun. Allah memberikan perumpamaan di dalam surat Al-Ankabut begini. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pertolongan selain daripada Allah. Kata Allah, kamasalil ankabut ittakhazat baitan, seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumah laba-laba bagaimana? Cuma menutup itu lubang, dia tablok gitu ya. Rumah laba-laba itu kan inna awhana buyut talabeta, rapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah laba-laba, cuma gitu aja udah hancur. Jadi manusia yang mengambil pertolongan, manusia yang menggantungkan dirinya selain kepada Allah, kata Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah. Apa maknanya? Kalau orang bergantung kepada manusia, kalau makhluk bergantung kepada manusia, siap-siap dia kecewa, siap-siap dia hancur. Saya ingat ceramahnya almarhum Kiai Jadirin MG. Kalau orang nyandar ke tembok, suatu saat temboknya hancur, temboknya roboh, orang yang nyandar pun roboh. Kalau orang bersandar kepada tiang, suatu saat tiangnya roboh, maka tiang roboh, orang juga bisa roboh. Tapi kalau orang bersandar kepada Allah, at-tabaru ilallah, dia memasrahkan diri kepada Allah. Allah itu la ta'khudhu sinatun wa la naum, Allah Maha Kaya, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Jangankan Allah binasa, jangankan Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Lahu ma fis samawati, milik Allah langit dan bumi. Jadi kalau manusia pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah, dia tidak akan jatuh.
Ini kan zaman sekarang kadang-kadang orang bangga punya backing, Pak. Oh, saya punya backingnya apa? Bintang. Sutas bintangnya ditangkap, Pak, hancur semuanya. Orang bangga punya backing bersandar kepada pejabat. Suatu saat pejabatnya pensiun, hancur. Orang bersandar kepada harta, suatu saat miskin, hancur. Kenapa? Ini kan model-model begini. Ada orang begitu bangga, dia punya backing udah petentang-petenteng, Pak. Lu gak kenal gua, kenapa backing gua kapten? Kapten apa? Taunya kapten kesebelasan. Jadi inilah katanya orang-orang itu. Jadi yang suka membangga-banggakan makhluk ini, siap-siap dia hancur, Pak. Siap-siap hancur. Orang begitu bangga, Pak, punya backing pejabat. Suatu saat pejabatnya ditangkap KPK, hancur juga. Kenapa? Karena dia adalah atabaru ilal makhluk. Dia bergantung kepada makhluk. Kalau orang bergantung kepada makhluk, siap-siap saja dia hancur. Orang bergantung kepada jabatan, gitu ya, siap-siap dia hancur. Kan ada ujungnya. Maka kata Allah, kalau orang hanya bergantung kepada Allah, atabaru ilallah, Allah pemilik langit dan bumi, Allah tidak akan binasa, Allah tidak akan hancur, Allah tidak akan bangkrut. Maka orang yang zuhud itu adalah at-tabaru anil khalqi, tidak akan menggantungkan dirinya kepada manusia, dia akan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bangga punya backing, gitu ya. Tidak bangga punya kenalan ini itu, tidak bangga. Kenapa? Itu kan makhluk. Makhluk itu di atas langit ada langit. Kan contohnya banyak sekarang, gitu ya. Masya Allah, kasus yang bulan-bulan kemarin rame itu kan hancur semua. Kenapa? Karena orang itu at-tabaru adalah menggantungkan diri, gitu ya, kepada manusia. Jadi manusia itu hanya alat untuk hanya satu asal untuk bermuamalah. Tapi jangan sekali-kali kita itu bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah. Walaupun kita mendapat sesuatu datangnya dari manusia, tapi hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menggantungkan diri kepada makhluk. Kalau kita menggantungkan diri kepada makhluk, siap-siap saja kecewa. Orang hidup, maaf, umpamanya menggantungkan diri kepada bos. Suatu saat bosnya bangkrut, siap-siap ikut bangkrut. Menggantungkan diri kepada orang yang punya jabatan tinggi, siap-siap untuk hancur. Kenapa? Karena itu semuanya akan ada ujungnya. Ini kadang-kadang kalau kita rasa-rasa iya juga, Pak. Kita kadang-kadang lebih bergantung kepada manusia ketimbang bergantung kepada Allah. Jadi kalau orang bergantung kepada manusia, kepada makhluk, katanya sama, kata Allah, seperti orang yang membuat rumah laba artinya apa? Siap-siap kecewa, siap-siap hancur. Tapi kalau bergantung kepada Allah, maka dia akan mulia selama-lamanya. Sehingga para jemaah rahimakumullah, katanya orang yang bergantung kepada Allah itu dia akan mulia walaupun tanpa jabatan, gitu ya. Dia akan mulia walaupun tanpa harta, dan dia akan tetap mulia walaupun tanpa kekuasaan. Kenapa? Tidak ada hubungan. Dia jadi hidup itu apa ya? Nikmat aja. Kenapa? Karena tidak ada kaitan, tidak ada kaitan, dia hanya pasrah dirinya kepada Allah. Jadi tidak akan hancur kemuliaannya, katanya. Tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan orang yang pasrah, yang bergantung kepada Allah itu, di sini hatta yakuna fi salasun, akan ada pada dirinya 3 perkara. Amalun bila lapatin, beramal tidak ingin dipuji. Kenapa? Karena hanya Allah. Qaulun bila tamain,
Kalau dia berbicara nggak akan toma, apa dia toma, nggak bakal angkuh. Apa yang maksud dengan angkuh? Nggak bakal. Nih gua no temennya, no. Temen gua no yang baloknya ada. Nggak begitu. Gitu. Jadi kenapa? Semuanya adalah ini kan kadang-kadang ada pemodel manusia berlagu semaunya. Kenapa? Karena dia merasa punya backing, merasa punya yang dukung. Suatu saat hancur, ya hancur semua. Itu namanya kaulun bilatu wa izun bila riasatin, dan dia mulia walaupun tanpa kedudukan. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang dia bergantung kepada Allah, walaupun dia tidak punya jabatan, tidak punya apapun, kata Allah izun bila riasatin, dia akan mulia walaupun tanpa kekuasaan. Saya pernah lewat itu di Parung Panjang, ada mobil itu tulisannya bagus juga itu. Tulisannya begini, bagaimana aku hidup ini takut miskin, sedangkan aku adalah Abdul Ghani, hamba dari yang Maha Kaya. Saya bilang mantap juga nih tulisannya. Artinya apa? Ngapain sih kita hidup pusing-pusing, ngapain sih gitu mesti putus asa, sedangkan kita adalah hamba dari yang Maha Kaya, dari pemilik jagat ini. Saya bilang ini juhud, saya bilang nih. Jadi ngapain aku takut, sedangkan aku ini tidak perlu aku takut miskin, sedangkan aku ini hamba dari yang Maha Kaya. Nah itu saya pernah lihat tulisannya ada ya di mobil-mobil. Daripada saya senang tuh saya daripada kutunggu jandamu. Ngapain? Lebih janda perawanannya banyak. Para jemaah Allah, demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan saya kembali